Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang transition di dalam editing di Premiere ya tentunya ya. Jadi di sini gue bukan akan bikin zoom transition yang gila-gilaan kayak yang sedang hype sekarang, tapi gue akan ngejelasin tentang gimana cara menggunakannya dan juga storytellingnya gitu. Jadi gue akan ngebahas teknisnya, gimana cara pakainya dari segi efek, dari segi editingnya, dan juga storytellingnya. Maksudnya itu apa gitu. Oke, di sini gue akan ngebawa materi ini tentang transition di dalam film gua gitu, di film Artodi Pro yang kemarin gua buat, karena ini akan bisa jadi contoh juga gitu bahwa transition sederhana bisa mempengaruhi ke storytellingnya. Di sini yang akan gue jelasin adalah simple. Misalkan kita buka di sini ada video effects dan ada video transition. Ya banyaknya di sini ada 3D motion, dissolve, ada immersive video, ada iris, backfill, slide, wipe, zoom. Tapi kita nggak akan pakai semuanya karena yang paling berguna dalam storytelling yaitu di sini ada di dissolve ya, cross dissolve, deep to black, dan deep to white. Yang lainnya ada dissolve yang lain banyak, tapi yang paling sering banget dipakai nih di dalam film gitu, apalagi di Hollywood movie juga, yaitu cross dissolve, deep to black, dan deep to white. Untuk transition yang ribet yang lainnya, yang pakai masking segala macam, itu adalah transition yang nggak terlalu perlu banget gitu. Ya, meskipun banyak kayak Sam Calder bikin transition yang gila-gilaan, tapi dari segi teknik editing bahkan di Hollywood movie pun enggak sering itu. Jadi yang basicnya aja tapi mempengaruhi ke storytellingnya, yaitu antara tiga ini, cross dissolve, deep to black, dan deep to white. Oke, kita akan coba lihat contohnya dulu yang ada di film gua. Di adegan gua masih SMA. Di sini ada zup. Nah, itu ke putih ya kan? Dan ini jadi hitam. Nah, apa itu? Yang pertama yang lu lihat ini adalah deep to white ya. Deep to white itu ya jadi ke putih gitu intinya ya, bahasa simpelnya. Jadi ke putih, terus ke sini ya, dan deep to black. Nah, ini adalah deep to black. Nah, gue pakai dua transisi ini untuk mempengaruhi storytellingnya dari film tersebut gitu. Misalkan gue ini masih SMA nih ya. Deep to white itu mempengaruhi ke storytellingnya bahwa ini cerita belum berakhir gitu. Jadi ngangkat ke putih dulu biar ada dreamy feel-nya. Ada cerita lagi gitu kan, pindah tiba-tiba diangkot gitu. Kalau misalkan tek kan nggak enak gitu. Jadi transition ini kita pakai deep to white untuk ngegambarin bahwa ya ini story belum selesai gitu. Jadi si anak SMA ini di slow mo di adegan turun dari angkot gitu, ya pokoknya adegannya feel yang belum selesai gitu, dia tuh masih berjuang lah gitu intinya. Kalau misalkan di film superhero tuh perjuangan dia belum beres gitu, belum selesai gitu, tugas dia belum selesai gitu. Kadang di deep to white untuk ngedapatin feel dramatiknya, feel dreamy-nya. Nah sekarang kita coba lihat di deep to black. Deep to black ini menandakan ya si cerita bagian sini berakhir gitu. Jadi adegan dari kelas ini dia sekolah dan berhenti di sini. Jadi intinya deep to black menandakan si ceritanya udah berakhir di situ. Kita pindah ke lain waktu lagi gitu ya. Nah, kita coba lihat deep to black dan masuk ke story yang lain. Nah, jadi masuk ke hari yang lain yang benar-benar jauh gitu dari hari itu feel-nya, dan mulai di hari yang lain gitu. Jadi kita mulai story baru lagi gitu. Nah, kalau deep to white ini menandakannya bukan untuk mengakhiri tapi melanjutkan nih apa nih yang terjadi gitu. Kita doakan yang bersama gitu kan, jadi beda feel-nya. Kalau kita pakai yang gelap deep to black, ini menandakan akhir dari cerita yang tadi gitu. Jadi kita pindah ke story yang berikutnya. Nah itu adalah deep to black dan deep to white. Di sini ada transition yang lain nih selain dari deep to black dan deep to white. Kita coba lihat dulu adegan ini, kita play. Push up 25. Oke. Di sini ada transition nih. Nah, kalau kita pakai cut biasa ya, push up 25. Coba kita cobain pakai cut biasa ya. 25. Siapa? Tiba-tiba diri gitu. Kan nggak enak ya. Kelihatannya jadi kayak kok 25, kok push upnya cuma 1, kok push upnya cuma 2 gitu. Nah, di sini kita coba lihat dengan transisi cross dissolve kita bisa mempengaruhi storytellingnya bahwa ya push upnya itu udah 25 gitu. Jadi cross dissolve itu bisa
membuat waktu skip untuk beberapa waktu ke depan gitu. Jadi mempercepat waktu. Misalkan storytellingnya selain dari nyuruh push up 25, misalkan ada guru yang nyuruh untuk mencatat 10 lembar gitu kan ya. Lu bisa menggunakan cross dissolve itu untuk mempercepat storytellingnya. Jadi dengan cross dissolve lu bisa cut ke adegan di mana dia nulisnya udah selesai. Jadi nggak kelihatan tek banget gitu, nggak aneh gitu potongannya, nggak aneh gitu perpindahannya. Dengan cross dissolve ini lu bisa lihat dapetin feel yang push up-nya padahal cuma 2 gitu, cuma 3, tapi udah kelihatan rasanya 25 gitu ya. Contoh lain adalah di adegan ini, gue pakai deep to black yang sangat panjang untuk menceritakan bahwa ya ini berakhir gitu. Story ini berakhir di sini gitu. Kita mulai lagi ke story yang lain dimana gue ngomong gitu. Jadi nggak pakai deep to white, nggak pakai cross dissolve. Kita pakai deep to black untuk biar kerasa bahwa ini berakhir gitu. Oke, sekarang kita akan praktek mengenai teknisnya, gimana caranya ya. Di sini gue udah ada 2 sampel footage yang akan kita cobain bikin transition. Gimana caranya? Pertama, ini video pertama ada anak SD, tek, dan ini ada video kedua. Ini masih SMP. Ceritanya di film gua ini adalah anak yang sama gitu, orang yang sama gitu. Ini gua, ini juga gua waktu SMP, ini gua waktu SD. Nah, kalau misalkan kita pakai cutting biasa, agak aneh gitu, tiba-tiba kok jadi SMP gitu. Nah, dengan cross dissolve kita juga bisa bikin sebuah story bahwa ini waktu yang sangat panjang juga gitu. Kan? Ya. Terus kerasa banget gitu bahwa perpindahan waktu yang sangat panjang dari masa ke masa dengan cross dissolve gitu. Jadi caranya ya, lu tinggal buka aja di sini, di efek sini ada video transitions, ada dissolve. Lu bisa drag cross dissolve. Nah, kayak begitu. Untuk storytelling ini udah enak banget pakai cross dissolve. Atau ya kita cobain pakai transition lain. Ini untuk praktek teknisnya ya, bukan storytellingnya. Kita bisa pakai deep to black. Nah, kayak begitu caranya, sama di drag aja. Jadi gelap ya gitu. Dan ini untuk deep to white. Nah, jadi semua transition ini enggak kita pakai sembarangan gitu, tinggal taruh sup enggak. Jadi semuanya ada storytellingnya gitu. Untuk tekniknya gimana caranya, selain dari kita nge-drag tadi, kita masih bisa mainin efeknya di efek kontrol sini. Nanti ya lu bisa lihat ini bahwa ada slide-nya ini dari sini kan transitionnya pindah ke sini. Lu bisa atur panjangnya mau seberapa, mau lebih lama atau lebih cepet. Lu bisa tarik untuk lebih cepet ya. Jadi lebih cepet banget nih. Sup, ya kan? Lu bisa atur panjangnya pengen ke arah sini doang misalkan. Ya udah lu tarik di sini. Set, gitu. Selain dari itu ya, lu bisa pakai transition yang lain. Transition deep to black, deep to white, bahkan ada banyak di sini transition. Di sini ada wipe. Lu bisa drag aja semuanya. Set, kayak gitu. Cuman kan untuk storytellingnya, apalagi sebuah film gitu, transition yang kayak gini jarang banget dipakai, ya kan? Meskipun ada, tapi jarang banget dipakai. Kayak misalkan random wipe ya, gitu. Emang aneh, cuman jarang dipakai untuk sebuah storytelling. Yang paling sering ya deep to black, deep to white, dan cross dissolve. Tapi ya tergantung juga kita butuh storytellingnya seperti apa. Kadang ada juga film yang pakai wipe seperti ini gitu, ada. Cuman ya pada dasarnya, pada umumnya kita pakai dissolve. Oke, jadi itu caranya menerapkan transisi di editing ya, mempengaruhi. Nggak asal, intinya lu paham cara pakainya, lu paham tekniknya, cara menggunakannya, dan lu paham juga storytellingnya untuk menggunakan semua transition yang ada di sini. Oke, jadi lu perpindahan scene-nya juga rapih ya. Oke, segitu aja. Kita lanjut di part berikutnya.